Apa kabarnya teman-teman semua, adik-adik yang ada di rumah? Luar biasa? Sehat? Semangat? Oh, tidak. Saya harap kalian di rumah menanggapi. Tito sehat? Sehat. Semangat? Semangat. Wah, teman-teman di sini sehat semua? Wah, banyak sekali orang di sini. Wah, 1, 2, 3. Oke, ya adik-adik, kita akan kembali bersekolah minggu hari ini bersama saya Kak Yordan dan Kak Tito. Wah, Kak Tito. Walaupun dia Kak tapi dia kecil. Tidak apa-apa. Yang penting sudah berani menemani Kak Yordan di sini. Iya. Kita mau nyanyi apa? Aku cinta Yesus. Oke, kita akan pujikan Aku Cinta Yesus. Cinta kita kepada Tuhan, dan sekarang waktunya kita melaksanakan melalui doa pembuka. Oke, semua siap berdoa? Siap. Iya. Ayo adik-adik yang di rumah sudah siap? Lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Hingga sampai sekarang ini Tuhan, Kau masih menyertai langkah hidup kami. Kau masih memberkati kami, Kau masih menyehatkan kami Tuhan. Sebentar lagi Tuhan, kami akan lebih dalam lagi untuk bersekolah minggu bersama dengan teman-teman kami Tuhan. Walaupun kami tidak bisa beramai-ramai, belum bisa bertemu secara nyata, hanya melalui dunia maya secara virtual ini Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya kuasa tetap nyata untuk hidup kami. Dan Kau selalu memberkati kami dimanapun kami berada. Berkati sekolah minggu hari ini Tuhan, supaya dapat berjalan dengan baik. Di dalam nama-Mu kami serahkan. Haleluya. Amin. Amin. Oke. Lanjut lagi Mas Tito? Lanjut. Oke. Lagu kedua kita akan pujikan Kau teman. Oh, roti dan mentega. Oh, ya, itu punya. Kau temanku, ku temanmu. Ya, kita semua teman. Kita akan nyatakan di dalam pujian roti dan mentega. Boleh bangkit berdiri dengan gaya-gaya dan Kau temanku, teman, kita selalu bersama seperti mentega dengan roti. Kau temanku, teman,
nyanyian ini. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Bagaikan roti dan mantega. Yo, siapa di sini yang musuhan sama temannya? Jangan ya. Mas Dito musuhan nggak sama temannya? Enggak ada. Wah, pintar, bagus. Harus seperti Mas Dito ya, biar semua menjadi teman baik. Oke? Siap? Siap. Iya. Kita akan belajar firman Tuhan yang akan diberikan oleh orang yang biasa saja. Tapi nanti dia akan membawakan firman Tuhan yang luar biasa. Kita akan sabut diri saya sendiri. Celing. Shalom adik-adik, ya masih bersama Kak Yordan. Kali ini kita akan belajar firman Tuhan. Oke, sudah siap belum? Ayo, dipersiapkan Alkitabnya, dipersiapkan duduknya yang nyaman, dipersiapkan hatinya, pikirannya, telinganya untuk fokus pada Tuhan. Sudah siap? Iya, pinter. Oke, sebelum kita belajar firman Tuhan, Kak Yordan pimpin doa dulu ya. Yo, semua lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu bagi kami anak-anak-Mu yang rindu bersekutu di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang telah Kau berikan kepada kami, untuk kami kembali belajar tentang kebenaran firman-Mu. Kiranya Kau berkati Tuhan supaya kami dapat belajar dengan baik dan dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan segala hidup kami dalam tangan kuasa-Mu Yesus. Haleluya, amin. Iya. Oke, kali ini Kak Yordan akan mengajak kalian untuk membaca Alkitab dulu. Boleh pakai HP seperti Kak Yordan ini, boleh juga pakai Alkitab. Oke, sudah siap? Iya, pintar. Kita akan belajar dari Perjanjian Baru, dari kitab Filipi. Ayo, sudah ketemu belum? Kitab Filipi. Yang sudah katakan amin. Mana? Oh ya, cari dulu. Filipi 2 atau Filipi pasal yang kedua, ayat yang ketiga. Ayo, sudah ketemu belum? Ayo, cari. Sudah? Amin. Oke, pintar. Kita akan baca bersama-sama ya. Filipi pasal yang kedua, ayat yang ketiga. 1, 2, 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Iya, itu firman Tuhan yang akan kita pelajari hari ini tentang sebuah kerendahan hatian. Rendah hati itu apa? Ada yang tahu? Ya, bisa tidak sombong, bisa seperti itu. Jadi ora kemaki, bahasa Jawanya seperti itu. Kemayu, rendah hati. Ya, kita akan belajar dari sebuah cerita yang Kak Yordan akan ceritakan ke kalian semua. Sudah siap? Oke, begini ceritanya. Di suatu hutan yang hijau dan lebat, hiduplah berbagai binatang. Ada burung, ada rusa, ada ulat, ular, buaya, harimau, semuanya hidup dengan damai. Nah, suatu hari ada 2 ulat. Tahu ulat? Ular. Nah, ulat. Oke, ulat ya. Yang nanti bisa jadi kepompong, jadi kupu-kupu. Nah, itu. Ada 2 ulat. Nah, ulat yang pertama namanya Wisnu. Nah, ulat yang kedua namanya Aji. Nah, 2 ulat ini sebenarnya hidup berdampingan, tapi mempunyai 2 sifat yang berbeda. Si Wisnu ini, ulat yang satu ini rendah hati. Dia tidak sombong, dia tidak suka pamer, dia apa adanya, polos seperti itu. Ini si Wisnu. Nah, ulat yang kedua namanya Aji. Wah, ini sombongnya minta ampun. Sombong, suka pamer. Wah, dia selalu mengandalkan dirinya lebih dari orang lain. Dia menganggap orang lain itu lemah, remeh seperti itu. Atau hewan lain itu pokoknya dianggap lebih rendah darinya. Nah, ini si Aji. Nah, suatu ketika si Wisnu sedang mencari makan. Ulat Wisnu mencari makan di hutan, di pohon, atau di tanaman. Dan ketemulah dengan si Aji yang sudah membawa banyak makanan. Nah, si Wisnu mencoba meminta kepada si Aji. Aji, bolehkah aku meminta makananmu sedikit saja?
Tapi si Aji hanya tersenyum. Enak saja kau minta-minta, cari sendiri. Punyaku, ya punyaku, bukan punyamu. Dasar pemalas, cari sendiri. Lalu si Wisnu merasa sedih karena dia sudah tidak diberi dan juga dimaki-maki oleh si Aji. Ya sudah, mau tidak mau dia mencoba mencari makanan yang ternyata sudah sangat menipis dan tinggal sisa-sisa. Semua diboyong oleh si Aji. Nah, itu salah satu sifat Aji. Ya, dia sombong dan tidak mau berbagi. Seperti itu. Di suatu hari berselang, jadi ceritanya hutan ini ada pesta. Ada hajatan, enek jagongan, enek wong digawe, enek dangdutan, enek elektunan, enek hiburan seperti itu. Nah, semua diundang oleh kerajaan hutan, ya tahu sendiri kan siapa raja hutan, ya. Ada burung hantu. Nah, burung hantu ini namanya Kurniawan. Nah, burung hantu ini membagikan undangan dari daun ke semua penduduk hutan. Jadi semua hewan di hutan itu mendapat undangan dari raja untuk mendatangi pesta. Semua dibagi rata, semua dapat, dan respon mereka bahagia karena diundang untuk pesta. Hore, asik. Kita diundang pesta oleh raja, pasti banyak makanan, banyak hiburan, pasti kita kenyang, pasti kita akan merasa senang. Seperti itu. Tapi lagi-lagi si ulat yang bernama Aji ini selalu meremehkan orang lain. Yang lain senang, dia menerima undangan hanya pesta kecil-kecilan kayak gini, aku nanti juga bisa membuatnya bahkan lebih mewah dari ini. Itulah sifat Aji yang selalu sombong, walaupun hanya baru bicara, belum bisa membuktikan. Jangan ditiru ya adik-adik. Nah, mereka kan ulat. Tahu kan? Sebelum jadi kupu-kupu mereka jadi apa? Iya benar, kepompong. Nah, akhirnya si Wisnu dan si Aji menjadi kepompong. Ya kan? Mereka sudah dibungkus tubuhnya, ya, dan mereka menjadi kepompong. Dan akhirnya waktu berselang beberapa minggu mereka keluar. Mereka menjadi kupu-kupu yang besar. Si Wisnu menjadi kupu-kupu yang sangat indah, mempunyai banyak warna, banyak corak, dan mempunyai badan kupu-kupu yang tegap, yang berisi, yang nyenengke kupu-kupune apik nek didol larang, tapi jangan. Tapi si Aji saat keluar dari kepompong, dia hanya menjadi kupu-kupu yang terlihat lemah. Warna tubuhnya juga tidak menarik, cenderung gelap, kusam, dan dia sangat sedih, sangat terpukul. Kenapa aku menjadi kupu-kupu yang seperti ini? Ini bukan yang aku harapkan. Lantas dia tersadar, oh, mungkin ini semua karena kesombonganku. Aku terlalu sombong, terlalu memegahkan diriku, menganggap aku bisa, selalu meremehkan orang lain di saat aku merasa aku paling benar, aku paling hebat. Tapi ternyata rencana Tuhan atau kehendak Allah berbeda. Aku harus menerima ini. Aku tidak boleh sombong lagi. Aku harus menjadi pribadi yang rendah hati seperti si Wisnu. Nah, jadi adik-adik, kita tidak akan tahu hari depan, kan tidak akan tahu masa depan kita bagaimana pastinya. Jika kita menyombongkan hari ini, apa yang kita miliki, apa yang kita punya, semua kita sombongkan, semua kita pamerkan, pasti Tuhan juga akan memberikan sebuah teguran untuk agar tidak sombong lagi. Seperti si Aji tadi. Semua yang kita punya, semua yang kita miliki, semuanya dari Allah, dari Tuhan. Jadi kita tidak boleh menyombongkan itu. Kita harus meniru sifat si ulat yang bernama Wisnu tadi.
dia rendah hati, dia bisa mengayomi, dia tidak suka pamer, tidak sombong, dan Tuhan juga memberikan yang terbaik untuk si Wisnu. Nah, itu tadi adik-adik pelajaran dari firman Tuhan yang boleh kita pelajari hari ini supaya kita tetap rendah hati, tidak sombong, tidak suka pamer, dan tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita selalu. Amin. Bagaimana teman-teman cerita dari Kak Yordan tadi? Bagus bukan? Iya. Ayo, ceritanya tentang apa tadi? Kita itu tidak boleh sombong, walaupun kepada teman kita. Kalau teman kita kesusahan, kita harus membantunya, bukan malah mengejeknya. Iya, bagus sekali Tito. Terima kasih sudah menyimpulkan cerita dari Kak Yordan tadi. Kita kembali diingatkan untuk selalu belajar firman Tuhan dan jangan sombong. Iya, sampai di sini adik-adik perjumpaan kita di sekolah minggu ini. Ya, walaupun sebentar, tapi tidak apa-apa. Sudah mengobati kangen kita untuk bersekolah minggu, ya kan Tito? Yep. Oke. Sebelum kita mengakhiri sekolah minggu ini, mari kita berdoa syafaat terlebih dahulu. Kak Yordan hantarkan. Tuhan kami yang setia, Tuhan kami yang baik, Allah kami yang maha segalanya, maha kuasa. Saat ini Tuhan kami kembali menghadap kehadirat-Mu. Kami anak-anak-Mu yang masih kecil ini Tuhan, rindu untuk kembali bersekolah minggu bersama-sama dengan teman-teman kami. Kiranya Kau berkati Tuhan situasi di bumi ini. Bagaimana kami bertahan di tengah pandemi dengan kenormalan baru, dengan peraturan yang baru, dengan protokol kesehatan yang harus kami jalani setiap hari. Kau berkati Tuhan supaya kami dapat segera terlepas dari belenggu pandemi ini dan kami dapat kembali bersekolah minggu bersama dengan teman-teman kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, rencana-Mu indah untuk kami semua. Rencana-Mu adalah rencana yang baik, yang tidak pernah gagal untuk kami. Kami yakini dan percaya. Kami juga berdoa untuk pendidikan kami, untuk sekolah kami, anak-anak-Mu ini yang masih menuntut ilmu, masih belajar untuk menyiapkan masa depannya Tuhan. Keberkati sekolah yang saat ini memang hanya terbatas melalui daring, melalui tugas-tugas yang diberikan. Kami yakin dan percaya Tuhan, belajar kami di masa sekarang ini dapat kami pakai untuk kami menyiapkan masa depan kami yang indah di dalam Engkau. Keberkati kami supaya lebih rajin lagi, supaya lebih giat lagi dalam belajar walaupun tidak di sekolah Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang tua kami yang selalu mendidik kami, selalu memberikan yang terbaik untuk kami, selalu merawat kami, memelihara kami, menyayangi kami. Engkau berkati pekerjaan mereka Tuhan, Engkau berkati aktivitas mereka, Engkau berkati kesehatan mereka, supaya orang tua kami dapat lebih lagi membimbing kami, dapat lebih lagi mengajari kami untuk dapat hidup di dalam Engkau Tuhan. Kami berdoa untuk segala pergumulan hidup kami, anak-anak-Mu ini, Engkau nyatakan kasih kuasa di dalam kami beraktivitas, di dalam kami bersekolah, di dalam keluarga kami, supaya kami dapat kembali meyakini bahwa kami punya Allah yang hidup dan yang setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan hidup kami di dalam tangan kuasa-Mu Yesus. Engkau berkati pelayanan sekolah minggu online ini Tuhan, supaya dapat berjalan dengan baik, supaya dapat meningkatkan pelayanan lagi. Kami juga berdoa untuk tim multimedia Jehovah Jireh di sini yang selalu berpelayanan dengan sepenuh hati Tuhan. Engkau berkati mereka, jagai mereka, berikan kesehatan yang selalu dapat menjadikan pelayanan mereka optimal Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa dalam tangan kuasa-Mu Yesus. Haleluya. Amin. Iya. Amin. Lagu penutup. Apa itu? Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai. Kasihnya
Oke. Roti dan mentega.